memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul. Apapun keadaan kita saat ini, biar di luar masih hujan deras, tapi penyertaan Tuhan boleh menibakan kita sampai di sini. Terima kasih. Mari saya undang berdiri. Kita akan membacakan dengan iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan alam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di tahun yang baru ini, di minggu kedua Tuhan. Hari lepas hari, bulan lepas bulan, Engkau telah menyertai kami ya Bapa. Kau tetap Allah yang sama yang akan menyertai kami Tuhan di sepanjang tahun 2026 ini Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan, kami percaya Bapakku. Jika kami jalan beserta Yesus, semua akan aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Biar kiranya setiap jemaat-Mu boleh dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu ya Bapak. Tuhan berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang dalam perjalanan di mau ke gereja kami ini Tuhan. Tuhan tibakan Tuhan tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik hati, siap Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Hati kami Tuhan tertuju kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami merasakan pengurapan-Mu hadir di sini ya Bapakku. Tuhan, kami sebentar lagi mau melompat, mau meninggikan nama-Mu, memuji-Mu nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
masukin persembahan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah bersorak-sorak memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan terbaik kami ya Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan yang memberikan persembahan ini ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, semua persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk kebesaran pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, biar menjadikan berhasil ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik, kami siap untuk memberi yang terbaik ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang tak samakanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur jika anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan tetap berlimpah sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu karena kasih karunia dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, karena kami tahu ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan setiap orang yang percaya, yang taat setia sampai pada akhirnya.
Dan itu Kau temukan pada diri kami sampai saat ini Tuhan. Sekali lagi bukan karena kebetulan, tapi karena anugerah di dalam hidup kami. Dan kami mau mempersembahkan yang terbaik hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami memuliakan Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan, urapan-Mu turun mengalir atas kami semua. Kuasa-Mu turun atas kami semua. Dan tempat ini dipenuhi dengan hadirat-Mu. Oleh karena itu Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Tahun amanat agung saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan dipermuliakan dan kami tetap ada. Kami mau melakukan panggilan agung itu di dalam setiap kehidupan kami, yaitu amanat agung dalam hidup kami. Kami mau menuntaskannya. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kami. Roh Kudus senantiasa pimpin kami. Dan kami mau melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan duduk diam di kaki-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Telinga kami buka, hati kami lembutkan, sehingga firman itu jatuh dalam setiap tanah hati kami yang subur. Dan sebagai pelaku-pelaku firman, Tuhan memampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, jadikan saluran berkat-Mu Tuhan. Karena Kau yang berbicara, hamba-Mu serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu, dan Kau yang menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, shalom. Ya, siang hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Biasa perkenalan. Ya, nama saya adalah Pak Lim Arianto, atau sering dipanggil Pak Lim, atau yang sering panggil saya Pak Arianto. Ada juga yang panggil saya Pak Handoyo. Jadi lengkap saya, karena nama saya Lim Arianto Agus Handoyo 4. Dan Pak Lim, Pak Agus, ada Arianto, ada Handoyo, tapi semuanya sama. Ya, oke. Saya sehari-hari melayani di Keren Wisata, ya, sesama KPI. Oke. Dan puji Tuhan, saya siang hari ini ditemani oleh istri saya, ya, Bu Oli, ya, dan anak saya, dua-duanya juga pelayanan. Yang satu itu melayani bersama-sama dengan Pak Niko di Sentul. Yang satu lagi yang kecil itu melayani di gereja lokal bersama dengan suaminya. Jadi kami ini keluarga pelayan. Ya, puji nama Tuhan. Dengan Pak Indriatmo dan Bu Indri kami kenal sudah lama. Ya, kami satu pelayanan dulu, ya. Jadi mengucap syukur hari ini Pak Indri panggil saya. Aduh, puji nama Tuhan. Terima kasih. Ya. Oke, itu perkenalan singkat di dalam kehidupan saya. Dan mari saat ini Bapak Ibu, saya diberikan satu tema dari Pak Indri, yaitu tentang apa? Tentang bountifully, berlimpah. Ya. Dan saya mengucap syukur, sebelum saya sampaikan firman ini pada hari ini, saya mengawalinya kemarin di KUL. Ya. Dan saya sampaikan, aduh luar biasa sekali, pesan yang sangat kuat, pesan yang sangat luar biasa buat saya. Ya, saya sampaikan kemarin di KUL, ini bukan kebetulan jika Tuhan berbicara tentang berlimpah, tentang bountifully. Karena apa? Karena tahun amanat agung, jika kita tidak berlimpah, tanda kutip ya, berlimpah, jangan diasumsikan dengan materi, itu akan sulit buat kita melakukan amanat agung. Betul? Ya, oleh karena itu, ini pesan yang sangat kuat di awal tahun 2026 kita masuk, karena visi gereja kita menuntaskan apa? Amanat agung sampai tahun 2033. Ya kan? Dan tahun ini lebih spesifik adalah tahun amanat agung. Ya, kemarin yang MTPC, di MTPC mendapatkan pesan yang sangat kuat dari Gembala Pembina kita, dari Pak Niko, tentang amanat agung. Ya, oleh karena itu hari ini kita belajar lebih dalam tentang apa sih itu bountifully, apa sih itu berlimpah.
Ya, saya pun mempersiapkan materi ini. Saya minta hikmat dari Tuhan. Apa itu bountifully? Mari kita buka dasar ayatnya, yaitu di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. Ya, itu saya tulis menggunakan TB1, tapi ini saya bawa Alkitabnya TB2. Kalau salah-salah dikit saya baca aja deh. Ya. Oke, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu, saya merenungkan ayat ini, ayat yang selalu kita dengar berulang-ulang dan selalu kita konteks di dalam menabur, hukum tabur tuai, ya toh? Ini ayat yang sangat familiar. Tapi tahukah Bapak Ibu, ternyata ayat ini sesungguhnya kalau kemarin saya dikasih berlimpah dengan ayat ini, saya mendapatkan satu paradoks. Apa itu paradoks? Sepertinya kok bertolak belakang. Kenapa? Orang menabur biasanya dalam kondisi apa? Kurang. Justru kadang-kadang yang dalam menabur itu orang yang berlimpah. Ya toh? Sekarang kita lihat realita kehidupan dulu ya. Kita lihat realita kehidupan. Orang yang susah, maaf tanda kutip ya, biasanya, nah, orang yang kekurangan dan kaya sering sulit berlimpah dalam iman. Mengapa? Kalau orang yang berkekurangan, betul Bapak Ibu? Realita nih, saya tidak bicara melangit dulu ya, kita sama-sama masih tapak. Gampangkah memberi? Gampangkah menabur? Gampang apa susah? Susah. Kenapa? Karena apa? Kurang. Khawatir. Karena hanya ada untuk hari ini. Percaya nggak sama janji Tuhan? Belum tentu. Karena abstrak. Betul kan? Ketika seseorang berkekurangan, yang terjadi adalah ini, realita nih, ya kan? Kenapa ini terjadi di dalam kehidupan orang percaya? Dan ini kita alami di dalam kehidupan saat ini. Banyak orang susah, sulit untuk menabur. Itu realitanya loh Bapak Ibu. Tapi saya tidak katakan semua orang susah, sulit menabur. Realitanya adalah seperti itu. Ya kan? Konteks menabur itu pasti diresponi secara iman. Jika iman kita benar, kita akan gampang memberi. Tapi bandingkan dengan orang yang juga kelebihan dalam kaya. Apakah mereka mempunyai berlimpah di dalam iman? Juga belum tentu. Karena apa? Oke, mereka mempunyai rasa aman. Karena apa? Dia mempunyai background dengan kondisi finansial yang kuat, aman secara finansial. Tetapi di dalam kelebihan mereka ini mengurangi rasa butuh akan Tuhan. Karena apa? Kekuatan mereka, rasa aman mereka lebih condong dengan kondisi realitas sehari-hari, di mana mereka mempunyai kemampuan finansial yang lebih menutup segala sesuatunya. Yang ketiga, biasanya doanya kalau kita biasanya yang biasa-biasa, Tuhan aku bergantung kepada-Mu. Sekarang doanya berubah. Tuhan berkati rencanaku, Tuhan berkati rencanaku, Tuhan berkati rencanaku, Tuhan berkati rencanaku.
Jadi ada suatu motivasi yang lain. Kalau dulu bergantung total kepada Tuhan, sekarang adalah mempertahankan sesuatunya menggunakan Tuhan. Ya, ini kondisi realita yang ada di dalam kehidupan saat ini. Tapi kedua-duanya dikatakan, Amsal mengatakan bahwa yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kaya dan miskin itu adalah situasional, tapi Tuhan juga bicara di dalam Alkitab, kalau tidak bekerja, ya kamu jangan makan. Orang yang kaya juga tidak salah. Orang miskin dan orang kaya itu adalah sama-sama. Tinggal faktor mau tidak. Kalau Tuhan berkehendak, semua orang itu berlimpah di dalam materi. Supaya apa? Katanya anak raja. Kan dikatakan selalu begitu. Anak raja, dia adalah Tuhan yang kaya. Semua orang dijadikan kaya. Tanda kutip ya. Supaya apa? Dikatakan supaya lu jangan malu-maluin. Ini saya bicara realita dulu ya. Saya belum bicara tentang firman, kondisi yang ada. Kita selalu dengar begitu. Jadilah orang yang selalu bisa. Firman mengatakan berkecukupan. Kalau kita lihat tadi, cukup. Ya kan? Cukup itu berarti mengandung makna yang lebar, mengandung makna yang luas, bukan hanya kecil, sempit. Nah, selanjutnya kita lihat next. Mengapa Paulus tetap berbicara tentang menabur di dalam 2 Korintus 9? Mari kita mulai masuk. Ya, sekarang kita akan melihat kenapa sih kok Paulus tetap berbicara tentang menabur di dalam 2 Korintus 9 ini. Ya, kita melihat bahwa 2 Korintus 9 ini adalah dikatakan konteksnya adalah bicara tentang jemaat Makedonia. Saya kalau baca ayat Alkitab nggak asal comot, tapi kita lihat dasarnya apa? Berarti ini ada kaitannya dengan di atas atau di bawahnya Bapak Ibu. Ya kan? Kita lihat di dalam 2 Korintus 8 mulai, kalau saya katakan di sini 2 Korintus 8 ayat 1, ya, 2 Korintus 8 ayat 1 itu dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya. Dan ini berturut terus. Kemudian selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Ini konteksnya 2 Korintus 9 menabur dan menuai karena Paulus melihat keadaan jemaat di Makedonia. Siapa itu jemaat Makedonia? Bapak Ibu bisa lihat jemaat Makedonia itu meliputi jemaat Filipi, Tesalonika dan Berea. Kondisi mereka dikatakan sangat miskin. Ya. Jadi ketika kondisi sangat miskin, Paulus menemukan bahwa tapi mereka itu sangat apa? Sangat kaya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Mereka sangat kaya. Kemudian ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bayangkan, tidak disuruh, tapi mereka minta ambil bagian. Ini makanya konteks ini muncul 2 Korintus 9 menabur dan menuai. Bapak Ibu pelajari baik-baik. Ya, tadi saya katakan, terus bagaimana dengan orang kaya? Saya tidak bicara di luar Alkitab. Mari kita buka kitab Wahyu 3 ayat 14. Konteks orang kaya, mari kita buka di dalam Wahyu 3
ayat 14 dikatakan apa? Nah, kepada siapa? Kepada jemaat di Laodikia. Lihat apa yang dikatakan Wahyu. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Bapak Ibu perhatikan Wahyu 3 ayat 17 terutama. Ini dikatakan bahwa kamu jemaat Laodikia, kamu itu kaya. Tapi sebenarnya kamu itu tidak tahu kalau engkau itu sesungguhnya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saya sampai merinding ketika baca ayat ini. Bayangkan sedemikian kerasnya ayat firman Tuhan berkata, bukan Pak Lim yang ngomong, tapi firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Terus ayat 18-nya dikatakan apa? Aku menasihatkan engkau, supaya apa? Engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya kan? Tawarin, lu beli sama gua yang sebenarnya. Konteksnya orang kaya, makanya di sini diambil istilah emas. Karena kamu sanggup, kamu kaya, belilah emas. Nah, emasnya itu emas yang bagaimana? Emas yang telah dimurnikan dalam api. Supaya apa? Supaya engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Juga minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Waduh, teguran yang sangat luar biasa keras buat jemaat di Laodikia yang katanya kaya. Ada lagi nggak yang kaya tapi lelet? Ada. Jemaat siapa? Korintus. Tapi pesan khusus kepada jemaat Laodikia ini. Nah, di dalam 2 Korintus tadi, kita masih mengambil konteksnya adalah jemaat Makedonia. Ya, makanya tadi di awal saya katakan paradoks, ada jemaat yang miskin, ada jemaat yang kaya. Itu dasarnya adalah ini, Alkitab yang mengatakan bagaimana kondisi kemiskinan, bagaimana kondisi kekayaan. Berlimpah dalam hal apa sih? Sekarang maunya berlimpah dalam bagaimana? Ya kan? Kalau kita mengacu kepada 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8, itu bukan hukum ekonomi. Seringkali orang salah kaprah, seringkali orang menggunakan ayat ini, tabur banyak kamu akan menuai banyak, taburlah sebanyak-banyaknya. Tapi dalam konteks di pikiran dia adalah, aku berikan materiku banyak, Tuhan akan membalas berkali-kali lipat kekayaanku. Itu yang ada di dalam pikiran manusia, ya kan? Tapi sesungguhnya bukan demikian. 2 Korintus 9 6 ayat sampai 6 sampai 8 itu bukan hukum ekonomi. Itu bukan hukum seperti itu, tabur tuai yang seperti itu. Ya kan? Next. Kita lihat. Kemudian apa alasan Paulus sebenarnya memakai contoh jemaat Makedonia untuk menekankan menabur dan menuai? Ya, alasan Paulus apa sih? Karena Paulus kan sudah melihat banget ini situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan daripada jemaat Makedonia. Makanya diambillah. Kenapa alasannya? Yang pertama adalah memberi bukan dari segi kaya atau miskin. Memberi adalah buah dari kasih karunia. Nah, kalau kita kembali kepada tadi 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, di sana kan juga dikatakan bahwa kalau ini dikatakan memberi bukan dari segi kaya, Paulus tidak pernah menekankan
tidak pernah memaksa, dan juga tidak pernah meminta secara kamu harus menuai. Tidak, dikatakan di sana sesuai dengan kemampuan dan kerelaan. Itu berarti ada satu kasih karunia bahwa kita memberi itu bukan karena Pak katanya hukum kan wajib diikuti. Betul, tapi selanjutnya dikatakan, ya kan? Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena apa? Paksaan. Ya kan? Jadi kadang-kadang saya pun kadang-kadang suka dengar kalau jemaat, aduh, saya nggak mau ke gereja, nggak bisa ke gereja saya. Kenapa? Gua kagak punya duit buat kasih persembahan. Bukan, ya kan? Konteksnya bukan itu. Memberi itu adalah kamu itu memberi itu. Kalau kemarin Pak Niko, ya kan kemarin tuh Pak Niko tulis di dalam materinya terakhir tuh dikatakan, nanti saya bukakan ya, saya katakan ada dikatakan bahwa menabur itu dalam banyak hal. Nah, ini saya bagikan karena ini sangat bagus. Kemarin Pak Niko mengatakan apa? Di dalam materinya, menabur, kita harus menabur dalam bentuk apa? Menabur penginjilan lewat hubungan pribadi. Kemudian yang kedua, menabur kesaksian lewat pekerjaan dan profesi. Yang ketiga, menabur tenaga dan waktu untuk pemulihan. Menabur kasih untuk meringankan penderitaan. Menabur doa tanpa henti. Menabur untuk pendirian gereja-gereja baru. Kemarin di MTBC dikatakan ada 6 konteks menabur. Dan masih banyak lagi konteks menabur. Betul, memang itu satu bagian menabur. Ketika kita punya harta, kita berikan, kita menabur untuk pekerjaan. Tadi kan seperti jemaat Makedonia, ya kan, menabur, mau ambil bagian di dalam apa? Memberkati pelayanan orang-orang kudus. Di sini ada menabur untuk apa? Pendirian gereja-gereja baru. Jadi konteksnya bukan dari segi kaya atau miskin. Bukan, tapi memberi adalah buah dari kasih karunia. Ya kan? Dan itu kembali lagi kepada iman kita. Makanya di ayat nomor 2 dikatakan apa? Iman bisa berlimpah walaupun kekurangan. Jadi kalau kita ketemu dengan seseorang, ayo ke gereja, gua kagak punya duit untuk menabur, gua kagak punya duit untuk persembahan. Jangan persembahkan roh, jiwa dan tubuhmu datang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Segenap hatimu sembahkan untuk Tuhan. Itu persembahan yang lebih luar biasa. Kenapa seorang janda Sarfat bisa memberikan apa yang ada pada dirinya? Bukan daripada kelimpahannya, dikatakan seperti itu, tapi dari kekurangannya dia berikan semua yang ada pada dirinya. Itu di mata Tuhan lebih berharga. Iya kan? Iman bisa berlimpah dalam kekurangan, walaupun kekurangan. Itu contoh real daripada firman mengatakan bahwa dalam kekurangan kita tetap bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang ketiga, patahkan logika. Setelah berlimpah baru menabur. Ini lagi lebih parah. Dikatakan apa? Teologi transaksional itu seperti itu. Ya kan? Kalau saya berikan 100.000, Tuhan akan melipat gandakan jadi 10 juta, 1 juta. Kalau aku memberikan kebaikan kepada orang, orang itu pasti akan balas aku. Karena apa? Karena aku menabur budi pada dia. Seringan kita, lu balas budi sama gua, lu utang budi sama gua. Itu transaksional namanya. Ketika hati kita memberi, makanya dikatakan kalau memberi tangan kanan, tangan kiri gak usah lihat. Itu memberi yang sungguh-sungguh. Setelah berlimpah baru kita menabur. Banyak di dalam kehidupan realita kita itu mendapati, ya kan, teologi transaksional itu masih sering kita dapati. Di dalam gereja pun masih sering kok kita dapati seperti itu. Gua sudah baik sama lu mesti baik sama gua. Baik dan tidak baik itu bukan. Ketika kita
Bukan satu tujuan utama. Baik dan tidak baik itu karena apa? Karena hati kita. Tadi nomor 1 dikatakan apa? Kasih karunia yang melimpah di dalam hidup kita. Imanmu nanti yang akan berbuat. Dan Tuhan akan membalas dengan caranya di dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang keempat, ini adalah cerminan dari Kristus sendiri. Ya kan? Kenapa cerminan dari Kristus sendiri? Karena lihat, karena Kristus mati buat kita siapa? Dia memberikan dirinya secara utuh untuk menebus dosa manusia. Ini kenapa Paulus memakai jemaat Makedonia untuk menekankan menabur dan menuai, Bapak Ibu semuanya. Ternyata kita dapati sedemikian dalam makna daripada menabur dan menuai yang ada di dalam 2 Korintus 9 tadi. Betul nggak? Ya kan? Lanjut, next. Nah, kita lihat. Jadi kalau demikian Pak, apakah tidak berlimpah sama dengan imannya kurang? Wah, saya ketawa kan, lihat. Kalau orang mengatakan, lu selalu hidupmu susah sih, lu selalu kekurangan sih, lu selalu, aduh, imanmu kurang kali ya. Tapi saya tidak mengatakan, ya kan, tidak mengatakan, enggak juga. Ada juga tuh yang begitu. Tidak berlimpah karena apa? Tidak berlimpah itu bisa karena kehidupan pribadi, karena memang malas, karena kamu tidak mau berusaha. Tidak berlimpah juga karena apa? Karena kamu menutup hati kita kepada Tuhan. Yang seharusnya Tuhan, tadi kan dikatakan sebagai anak raja, sebagai orang-orang yang dipilih, sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran, itu seharusnya kita hidup berlimpah. Tapi kenapa tidak berlimpah? Saya tidak mengatakan dia berlimpah secara material. Berlimpah itu banyak. Sekarang kan masuk konteksnya dalam firman. Berlimpah karena apa? Karena memang kita menutup hati kita kepada Kristus. Tidak berlimpah itu karena kejadian, karena hatimu menutup kepada Kristus dan kamu tidak mau berusaha, makanya kamu tidak berlimpah. Jadi imannya kurang, nggak bisa jadi. Tapi firman Tuhan mengatakan Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kalau gitu Bapak Ibu, kita semua miskin aja di hadapan Allah. Itu pemahamannya. Bukan. Arti daripada miskin di hadapan Allah adalah orang yang sadar akan keterbatasannya, yang tahu ia tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, tapi dia berada dalam posisi yang terbaik untuk apa? Menerima kerajaan Allah. Nah, ini tidak berhenti sampai situ. Kalau kita mau miskin semua di hadapan Allah karena kita mau menerima kerajaan Allah, tidak juga. Setelah terima kerajaan Allah, artinya hidupmu sudah dirubahkan dan kamu harus mempunyai hidup baru dan kamu harus berlimpah di dalam Yesus. Jadi bukan kemudian miskin aja di hadapan Allah. Karena apa? Akan beroleh kerajaan Allah. Tidak. Kalau kamu duduk diam, tunggu dari langit runtuh, ya tetap tidak akan dapat apa-apa. Ayat ini Matius 5 ayat 3 mengajarkan kita supaya kita itu ngerti tentang apa? Keterbatasan kita itu. Supaya apa? Kita itu kosong, supaya diisi oleh Tuhan dan kita melakukan. Ini maknanya. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lihat apa sih sebenarnya berlimpah di dalam firman Tuhan. Nah, kita lihat dari tadi kita sudah singgung. Berlimpah di dalam Alkitab. Yang pertama kita dapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 14 mengatakan apa? Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Garis bawahi tentang kasih karunia. Ya, berlimpah itu berarti kita telah terima kasih karunia daripada Allah. Ini yang mendasari segala sesuatunya Bapak Ibu. Karena tanpa kasih karunia Allah, kita tidak akan mampu melakukannya. Karena tanpa kasih karunia Allah, kita melakukan segala sesuatunya itu dengan dasar daging kita. Hukum tabur tuai tadi. Wah, sudah menabur,
Ya kan? Nanti gua akan diberikan yang tuaian. Tapi konteksnya secara daging, bukan secara hukum daripada Kristus, tapi hukum dunia pikirannya. Tapi kalau kita tahu bahwa itu kasih karunia, itu semuanya akan kembali kepada kita sesuai dengan janji Tuhan. Karena apa? Karena kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang percaya. Kemudian yang kedua, kita lihat berlimpah menurut Alkitab. Yang kedua kita dapati di dalam kitab Roma 5 ayat 21 mengatakan apa? Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali kasih karunia disinggung. Kasih karunia ya kan untuk apa? Untuk kebenaran dan hidup baru. Jadi berlimpah artinya kita itu hidup yang dikuasai oleh kebenaran, bukan dosa. Kita tinggalkan manusia lama, kita masuk menjadi manusia baru, hidup lama ditinggalkan, hidup baru bersama dengan Tuhan. Itu namanya berlimpah. Makanya tadi saya katakan, bukan teologi transaksional, Bapak Ibu. Tuhan mau kita memberikan, kita mau melakukan, ya kan, seperti yang Paulus tadi katakan, menaburlah sebanyak-banyaknya, menabur banyak, menabur doa saja. Berapa jam doa kita setiap hari? Ini kalau saya tanya pada Bu Oli kalau sudah doa, saya sendiri kadang-kadang sampai jengkel. Gak keluar-keluar, gak berhenti-berhenti masalahnya. Berapa lama sehari kita berdoa? Jengkel maksudnya karena saya sudah mau berangkat ke kantor ya. Ini masih belum keluar kamar masalahnya. Gitu. Ya kalau di kantor saya lanjut lagi gitu kan. Tapi ini gimana sih? Mau cipika-cipiki nggak bisa, pintu masih dikunci. Kan gitu. Tunggu dia keluar, ntar dikirain ganggu. Jam doa kita seberapa banyak? Menabur doa yang sedemikian mudah saja. Kita sering diperhadapkan pada masalah-masalah yang mengganggu jam doa kita. Entah urusan yang inilah, onolah, analah. Terus ujung-ujungnya alasan, gak ada waktu. Bagaimana kita mau hidup dalam kebenaran dan meninggalkan hidup lama menjadi hidup baru, sedangkan menabur doa saja. Saya tahu tadi Pak Indri mengatakan, ini jemaat ini pun dibangun dengan lutut doa. Betul Pak Indri? Jemaat Bapak Ibu ada di tempat sini ini dibangun dengan lutut dan air mata dan doa kepada Kristus. Ya kan? Nah ini Bapak Ibu, kita sebagai jemaat, kita menabur apa? Kita menabur, nggak usah terlalu doa. Ya kan? Kemarin Pastor Billy, anaknya daripada Pak Niko, mengatakan apa? Hasil pertemuan dari 402 hamba Tuhan dari 100 sekian negara untuk menuntaskan amanat agung. Apa yang harus dilakukan? Doa, puasa. Dan kita ada di dalam kegerakan itu, Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Kebenaran dan hidup baru itu berlimpah. Yang ketiga, kita lihat. Next. 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu perhatikan, kasih karunia sekali lagi disinggung. Ya tak? Pak, bukankah manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik? Betul, karena iman. Makanya sekali lagi ditekankan apa? Kasih karunia. Perbuatan baik yang didasarkan pada kasih karunia itu sesungguhnya kelimpahan yang harus diberikan supaya apa? Tidak ditimbun tapi untuk mengalir, dan kamu tidak sombong, kamu tidak lupa diri. Karena apa? Perbuatan baik yang kita lakukan itu didasarkan pada kasih karunia yang sudah Kristus beri buat kita. Seandainya ayat ini tidak ada mengatakan kasih karunia, hanya kamu berlimpah di dalam berbagai kebajikan, ayat ini akan dipergunakan untuk yang salah. Karena apa?
berbuat baiklah seperti di seberang sana. Berbuat baiklah karena kamu numpuk amalmu di surga, kata mereka. Tapi sesungguhnya perbuatan berbagai kebajikan, perbuatan baik yang kita lakukan, itu didasari apa? Kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, iman kita yang berbicara, sehingga buah dari kasih karunia itu muncul di dalam perbuatan baik. Bapak Ibu, itu berlimpah. Ya, saya kadang-kadang menyadari, iya sih, aduh Tuhan, bagaimana ya kalau seandainya segala sesuatunya itu, kan sering kita melihat tuh karena aku. God, we are nothing, Jesus is everything. Betul? Bukan karena kita, karena sesungguhnya karena kita itu hidup kita tunduk kepada Tuhan. Karena kasih karunia yang Tuhan limpahkan. Ingat tadi Tuhan katakan apa? Jemaat maka dunia tadi. Paulus menggunakan itu adalah apa? Dalam konteks mencerminkan Kristus sendiri. Ketika Kristus mati buat kita. Ya kan? Itulah sehingga kita ada sampai saat ini. Dan kita bisa melakukan perbuatan baik ini. Karena apa? Karena kita berlimpah di dalam hal kebajikan. Yang keempat, Alkitab mengatakan apa? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam apa? Dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, ini kasih karunia tidak disinggung karena Tuhan limpahkan sekarang apa? Dengan demikian pengharapanmu akan Kristus, sukacitamu akan Kristus, damai sejahteramu di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan hal-hal yang tadi, karena kita terima kasih karunia, karena kebenaran kita amalkan, hidup baru kita jalani, dan perbuatan baik karena dasar kasih karunia, kamu pengharapanmu, sukacitamu, damai sejahteramu akan ditambahkan dari Kristus. Bayangkan jemaat Laodikia, punyakah mereka pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera ini? Teguran Tuhan nyata, beli emas daripadaku yang telah dimurnikan, bukan emas dunia. Pakai pakaian putih, supaya lihat menutupi ketelanjanganmu. Ya kan? Ini berlimpah menurut Alkitab jauh lebih bermakna dibandingkan berlimpah menurut aturan dunia. Ya, jadi Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Ya, saya tidak mengajarkan tentang wah kalau gitu kita semuanya harus miskin, kalau gitu semuanya harus kaya. Tidak. Semua Tuhan berikan berkecukupan menurut takaran daripada imanmu. Tapi kalau kita hidup di dalam kesusahan, firman Amsal tadi mengatakan susah dan kaya Tuhan yang menciptakan. Tapi apakah kita mau hidup di dalam kesusahan? Tanda kutip. Kesusahan bukan cuma hal materi ya. Ya kan? Tadi kan saya sudah katakan, tidak berlimpah karena apa? Hatimu menutup buat Allah. Ketika hati kita buka untuk Allah, Allah limpahkan segala sesuatunya. Itu yang tadi dikatakan. Kasih karunia, kebenaran hidup baru, pengharapan sukacita damai sejahtera. Supaya apa? Supaya ketika kita masuk di dalam tahun amanat agung ini, kita itu bisa melakukannya dengan baik. Itu tugas bukan cuma buat hamba Tuhan amanat agung itu. Saya berkali-kali tekankan kepada jemaat, tugas amanat agung itu diberikan kepada siapa? Kepada saya dan Bapak Ibu semua, bukan buat hamba Tuhan, buat pendeta, bukan. Buat saya, buat Bapak Ibu semua. Ya kan?
Nah, dari sinilah kita mau benar-benar mengerti bahwa kita semua umat pilihan Allah harus hidup di dalam kelimpahan, tanda kutip. Ya, kelimpahannya bagaimana? Yang menurut Alkitab, bukan yang menurut dunia. Jadi kalau begitu, Pak, salahkah jadi orang kaya? Tidak. Saya mau kaya. Tanda kutip, kaya dalam hal apa? Segala sesuatunya menurut Alkitab. Kan gitu. Tapi seringkali pada waktu susah secara materi, mau kaya, mau. Begitu kaya, lupa diri. Banyak kan? Banyak gak? Banyak di dalam kehidupan dunia. Jangan. Karena seringkali ayat ini, sekali lagi saya tekankan, ini seringkali dimaknai hanya soal materi. Tabur tuai ini. Tapi Pak Niko tadi saya sudah bacakan kan, ada 6. Dan masih banyak tentang hukum menabur tuai yang lainnya. Ya, jadi dengan demikian Bapak Ibu, kita hari ini belajar dengan baik-baik bahwa sesungguhnya berlimpah itu menurut Alkitab itu sangat-sangat luar biasa, sangat dahsyat. Dan kita sebagai umat-umat Allah, kita harus melakukannya. Yang terakhir. Nah, kita lihat ayat Alkitab 2 Korintus 9, 6-8. Ini sekali lagi ya, bukan tekanan bagi orang miskin, karena bicara bukan hanya konteks tentang materi, dan juga bukan pembenaran bagi orang kaya. Ya, kita harus maknai baik-baik bahwa 2 Korintus 9, 6 ayat sampai 8 bukan tekanan bagi orang yang miskin, dan juga bukan pembenaran bagi orang kaya. Mengapa? Karena ayat ini adalah ajakan mulia. Paulus tulis dari mana? Dari Injil kebenaran, di mana Allah adalah Raja yang setia mencukupi dan umatnya hidup di dalam apa? Katakan sama-sama. Iman, kemudian ketaatan dan kasih. Iman, ketaatan dan kasih. Ini yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bangun iman kita, aplikasikan di dalam ketaatan kehidupan kita dengan dilandasi pada apa? Kasih karunia, dengan dilandasi pada kasih yang sebenarnya dari Kristus. Ya kan? Karena apa? Karena 2 Korintus 5:7 mengatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu. Ya. Jadi kita benar-benar ini adalah suatu ajakan. Paulus menulis ini kepada kita semua, jemaat yang ada di tempat ini, jemaat yang ada dimanapun kita berada, siapapun umat yang percaya, bahwa ini adalah ajakan mulia daripada Injil kebenaran di dalam setiap kehidupan orang percaya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar ditemukan hidup di dalam iman, di dalam ketaatan, dan juga dilandaskan pada kasih dari Yesus Kristus. Dan percayalah, dengan melakukan ini, hidup kita pasti berlimpah, tanda kutip. Oh, nggak ada amin? Amin. Haleluya. Mau hidup kita berlimpah? Amin. Lakukan, saya juga mau. Tapi ada syaratnya. Hidup di dalam iman. Sekali lagi, apa yang kedua? Ketaatan dan juga kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita angkat sekali lagi ujian tadi yang mengatakan besar kasih karuniamu Tuhan. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan besar anugerah-Mu,
kita berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi setiap orang di dalam iman, ketaatan, dan di dalam kasih yang terus dilakukan dalam setiap kehidupannya. Kita semua telah dipilihnya, kita semua telah diangkatnya, kita semua telah ditebusnya dari setiap dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita harus menabur dengan kebaikan-kebaikan di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam setiap orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kita mengucap syukur kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Dan kita sebagai umat yang mau taat dan setia, kita wajib melakukannya. Karena kita tidak pernah sendiri. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Jika engkau terbeban berat, jika engkau tertutup hatimu, lepaskan itu semua. Buka hati kita. Minta Roh Kudus, pimpinan dari Roh Kudus untuk hidup kita lebih terbuka di dalam Kristus Yesus. Dan hati kita meluap dengan syukur karena sesungguhnya Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Ketika manusia meninggalkan Tuhan, Tuhan tak pernah jauh daripada kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu siang hari ini kami mengucap syukur atas tuntunan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kembali kami diingatkan bahwa berlimpah itulah yang harus kami lakukan. Karena sesungguhnya Tuhan berlimpah di dalam kasih karunia-Nya bagi umat-umatnya. Dan kami semua Tuhan yang menerima kasih karunia-Mu, kami mau melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, urapi jemaat-Mu di tempat ini. Pimpin kami semua di dalam hikmat akan Engkau, sehingga kami boleh menabur yang terbaik, menabur yang terbaik, menabur dalam doa, menabur kebaikan, menabur kebajikan, menabur hal-hal surgawi di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami semuanya akan menuai dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah firman itu jatuh dalam setiap tanah hati kami yang syukur. Dan sebagai pelaku-pelaku firman, Tuhan memampukan kami melakukannya, karena Roh Kudus yang menolong, menopang, dan membuat kami mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Lim atas firman yang sudah disampaikan. Biar kiranya Tuhan berkati kesehatan, usaha, pekerjaan, dan pelayanan yang lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Shalom jemaat Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menyapa jemaat Tuhan yang terkasih. Tema kita dalam minggu ini adalah Bapakku yang baik. Atas nama Gembala Repti Mangerja, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Lebih dari segalanya. Berikut kami sampaikan pengumuman GBI FGJ dalam sepekan. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah Raya Minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah BPI untuk sementara diliburkan. Ibadah full untuk sementara diliburkan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini dan kami mengundang untuk hadir dalam ibadah di minggu selanjutnya. Bagi yang menabur untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja
dengan nomor 5222443661 atas nama GBI-FGC. Demikian pembicaraan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Adakah dari Bapak Ibu jemaat baru yang baru pertama kali bergabung di GBI-FGC? Silakan berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang. Silakan beribadah kembali di minggu depan. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami mengucap syukur ya Bapa buat pagi siang hari ini ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Lim. Terima kasih Tuhan Kau telah mengingatkan kami lagi akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema atas setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kelimpahan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh membawakannya Tuhan kelimpahan itu ya Bapa kepada setiap orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu ya Bapa. Buat Bapak Lim ya Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pengurapan-Mu terus mengalir melimpah atas hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi ya Bapa, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun hamba-Mu Engkau utus ya Bapa. Berkati hamba-Mu lebih lagi di dalam pelayanannya, berkati di dalam pekerjaannya, berkati di dalam keluarganya, istri dan anak-anaknya semuanya diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang terus mengalir atas kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat pagi hari ini. Buat Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta istri, anak-anak dan staf pengembalaannya Bapak. Berkati Bapak Gembala Cabang kami Bapak Andi Markus ya Bapak. Engkau berkati Bapak Gembala Rayon kami ini Rayon 18 ya Bapak. Istri anak-anak staf penggembalaannya Tuhan berkati ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak buat Bapak kami di tempat ini, gembala kami ya Bapak Indriatmo. Engkau berkati Tuhan pengurapannya daripada-Mu terus mengalir melimpah atasnya ya Bapak. Berkati Ibu Gembala kami terus Engkau pakai boleh menjadi tiang doa atas gereja-Mu, atas tempat ini, atas keluarganya ya Bapak. Berkati ketiga putra-putrinya baik di dalam pendidikannya, baik di dalam Tuhan pekerjaannya. Masa depan yang terbaik Tuhan sudah berikan atas mereka ya Bapak. Kami mengucap syukur buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan Bapak. Berkati worship leader, berkati singer, berkati imam-imam musik, semua yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi siang hari ini, semuanya sudah diberkati oleh Engkau berlimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami kepadamu, presiden kami, wakil presiden ya Bapak, gubernur kami Jawa Barat, aparat yang tertinggi sampai tingkat RT RW. Engkau berkati mereka ya Bapak. Roh hikmat bijaksana Engkau berikan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau berikan
dan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Persembahan kami serahkan kepadamu ya Bapa. Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, gereja kami mendapatkan kelimpahan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau pulang ya Bapa. Kami mau menerima berkat dari hamba-Mu dan kami mau berdoa sebagaimana doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah daripada yang jahat, karena Engkau yang Raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan, kasih Allah yang melimpah-limpah ada padamu. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan untuk semua orang, dan untuk itulah Engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin.